Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Sekarang saya tanya, celahnya apa kalau tidak menggunakan kalau itu tanah fiktif, maka itu pidana, ya batalkan. Sebentar. Nomenklaturnya saat ini PP-nya bernama penetapan. Begini, kapan sih negara pasang badan untuk rakyat gitu loh? Bukan. Kok selalunya rakyat dituruh ikut aturan ini itu? Mas, mohon maaf, kalau itu disahkan tanah musnah, ini jadi pintu legitimasi yang lainnya untuk lakukan reklamasi dengan dalih proses tanah musnah. Sepakat. Diselamatkan yang disukai, yang lainnya naik semua. Itu selama pasal 66 ini ada, maka seluruh wilayah pantai Indonesia ini berpotensi besar direklamasi atau direkonstruksi dengan modus tanah musnah. Tanah musnah itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya itu tanah fiktif yang diproduksi oleh lurah-lurah setempat, kades-kades setempat. Ketika sudah sampai dia menjadi SHM atau SHGB, nanti pemegang itu berdalih ini ditetapkan oleh pemerintah tanah musnah, maka dia mengajukan hak reklamasi atau rekonstruksi. Mohon ditinjau pasal 66 ayat 3 dan ayat 4-nya. Terakhir, pimpinan. Ya. Mohon maaf, saya harus katakan kami tidak percaya BPN. Itu yang pertama. Makanya tadi ketika ada cerita SHGB itu sudah dibatalkan, kami tahu video itu cuman video Pak Menteri dengan pakai kopiah secara pribadi, bukan konferensi resmi. Dan akhirnya kami menyimpulkan, kami baru percaya bahwa SHGB di Laut Tangerang itu yang 263 dan 17 SHM itu benar-benar dicabut karena secara material dan faktual ada di laut adalah dengan mengguntingnya, sertifikat dibuka digunting depan masyarakat. Itu baru kita percaya. Yang kedua, mohon maaf, jangan terjebak dengan mekanisme tanah musnah. Sebenarnya tidak ada tanah musnah, yang ada di sana tanah fiktif, tanah yang diproduksi dengan sertifikat fiktif, menipu, lalu muncul SHM. Kenapa? Kalau kita nanti sebut itu sebagai kategori tanah musnah, karena di PP pasal 66 ayat 3-nya itu pemilik hak diberi kesempatan untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi, sehingga ketika BPN menetapkan itu tanah musnah, jadi pintu pemegang hak ini untuk melakukan pengajuan hak reklamasi dan rekonstruksi. Justru di situ proses yang berbahaya. Selama pasal 66 ini ada, maka seluruh wilayah pantai Indonesia ini berpotensi besar direklamasi atau direkonstruksi dengan modus tanah musnah. Tanah musnah itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya itu tanah fiktif yang diproduksi oleh lurah-lurah setempat, kades-kades setempat. Ketika sudah sampai dia menjadi SHM atau SHGB, nanti pemegang itu berdalih ini ditetapkan oleh pemerintah tanah musnah, maka dia mengajukan hak reklamasi atau rekonstruksi. Mohon ditinjau pasal 66 ayat 3 dan ayat 4-nya. Jadi saya harapkan jadi tidak diarahkan pada itu dinomenklaturkan tanah musnah, ya karena itu tanah fiktif, tanah yang tidak punya hak ada di laut begitu. Dan ini terjadi di yang lainnya begitu. Pimpinan. Saya khawatir ini menjadi pintu bagi oligarki masuk dengan penetapan tanah musnah tadi. Mohon maaf. Kita harus paham saat ini existing nomenklaturnya bernama tanah musnah. Kalau panjenengan memaparkan tadi itu nanti dalam pembahasan naskah akademik Undang-Undang Pokok Agraria bisa kita lakukan revisi. Enggak. Lah, sekarang begini, begini, ini temuan kami di lapangan. Pelan-pelan. Ya. Jadi kalau kemudian nomenklatur ini tidak mau dijadikan pintu masuk, dengan kata lain, sampean melakukan menutup pintu celah untuk mencari jalan keluar yang di Sumeneb. Tidak ada celah lain. Ada. Sekarang saya tanya, celahnya apa kalau tidak menggunakan kalau itu tanah fiktif, maka itu pidana, ya batalkan. Sebentar. Nomenklaturnya saat ini PP-nya bernama penetapan. Begini, kapan sih negara pasang badan untuk rakyat gitu loh? Bukan. Kok selalunya rakyat dituruh ikut aturan ini itu? Mas, mohon maaf, kalau itu disahkan tanah musnah, ini jadi pintu legitimasi yang lainnya untuk lakukan reklamasi dengan dalih proses tanah musnah. Sepakat. Diselamatkan yang disukai, yang lainnya naik semua. Itu saya mau. Ini ada pimpinan depan sini. Ini kita bukan mau adu kuat-kuatan, keras-kerasan.
kita ini mau cari solusi agar masalah yang diadukan ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kalau hari ini kita berdebat soal undang-undangnya, soal apanya, itu makin panjang problemnya. Sekarang ini kan undang-undangnya tidak bisa dirubah, tetapi apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu bisa jadi catatan untuk kemudian kita merekomendasikan untuk perubahan apa yang menjadi landasan. Kita udah nangkap itu, Mas, Pak, kita udah nangkap, artinya itu bisa jadi bahan buat kami kemudian untuk merevisi yang menjadi peraturan-peraturan. Tetapi kita tidak hanya sampai di situ. Hari ini yang menjadi keluhan-keluhan yang bisa diselesaikan sesegera mungkin, kita selesaikan sesegera mungkin, sembari menunggu apa yang menjadi keluhan-keluhan yang menjadi pintu masuk tadi untuk menjadi perubahan undang-undang itu. Nah, barangkali begitu ya. Jadi supaya kita nggak debat kusir. Debat kusir artinya begini, kita ini mau menyelesaikan masalah yang kita bisa selesaikan dalam jangka waktu dekat karena Kakanwilnya sudah datang, Kantanya sudah datang, sembari kita bereskan, kami juga menerima tadi apa yang menjadi masukan teman-teman untuk dijadikan pintu masuk untuk merubah peraturan-peraturan yang dianggap semua peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat harus kita bereskan. Nah, barangkali begitu ya, supaya kita nggak debat kusir ya. Nah, terima kasih Kang Dede. Ya, ini menambah semangat pengen berbuka puasa jadi ini. Izin pimpinan ingin menyampaikan, pimpinan. Ya, yang mana? Ya, saya di sini. Oh ya, oke. So, kalau Bapak nggak panggil, nggak. Oke. Silakan. Begini pimpinan, untuk nomor 1 itu yang poin A, itu saya melihat kalau permasalahan tanah yang berstatus PSN itu cuma 1.755 hektar. Tapi seperti yang dipaparkan tadi kan hampir 100.000 hektar itu tanah sekitar pesisir pantai utara itu dirampas oleh ya di sini kita katakanlah PT Agung Dayu Group itu. Jadi kalau saya lihat di sini poin nomor A itu ya perampasan tanah yang terkait dengan permasalahan tanah yang berstatus PSN PIK 2 dan bukan PSN PIK 2. Itu yang saya usulkan. Terima kasih. Ya, itu sebenarnya masuknya nanti di poin 3, Pak. Di poin 3 ada. Kita nanti meminta ATR untuk melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional Tropical Coastline PIK 2, khususnya perluasan kawasan terindikasi di luar area. Ini yang masuk di poin 3. Ya kan? Karena kan PSN-nya kan hanya 1.700 hektar kalau nggak salah ya. Yang di luar itulah gitu. Iya, yang banyak itu yang di luar itu. Ya, makanya ini yang nanti kita minta agar Kementerian ATR BPN juga melakukan, bukan mencabut, karena mencabut itu harus Presiden. Tapi paling tidak evaluasinya diberikan. Wah, ini banyak yang dilakukan di luar daripada PSN itu sendiri. Terima kasih. Gitu Pak ya? Iya. Baik. Ya Pak Marwan Batubara. Izin pimpinan. Ya, terima kasih Pak. Oh, ada Pak Marwan. Jadi saya usulkan di poin 1A itu tambahan kata-kata termasuk melalui pembentukan pansus. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.